Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa Prodi PSI FTI UKSW. Kita ketemu lagi, berkat Tuhan beserta kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi penugasan mata kuliah pengenalan multimedia yang akan Anda kerjakan dalam minggu ke depan. Di dalam tugas ini saya telah memilih beberapa contoh penyajian multimedia dalam sebuah website yang memenuhi unsur-unsur multimedia, misalnya teks, gambar, audio, animasi, dan video. Teman-teman nanti juga bisa memilih contoh-contoh yang lain yang lebih bagus tentunya, yang bisa menyajikan unsur multimedia secara lebih lengkap, baik yang ada di sumber-sumber internet maupun juga sumber-sumber yang lain. Silakan teman-teman. Nah, nanti dari pilihan itu teman-teman bisa mengerjakan tentunya bisa semakin lebih baik. Contoh pertama adalah website milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kelas Maya atau Rumah Belajar. Alamat websitenya sudah bisa Anda baca, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Anda bisa juga mengunjungi website yang sudah saya screenshot ini. Contoh kedua adalah untuk pemanfaatan game. Di sana Anda juga bisa mengunjungi permainan.co.id ya, dan bisa mencari contoh yang lain terkait dengan multimedia untuk games. Contoh berikutnya adalah penyajian film. Saya memilih pada catchplay.com. Anda bisa juga mencari penyajian situs multimedia dalam web dalam contoh-contoh yang lain yang banyak bisa Anda dapatkan. Contoh berikutnya adalah untuk fungsi kesehatan. Di sana saya memilih allodokter.com. Kalian juga bisa mencari situs yang lain yang serupa untuk fungsi kesehatan. Selanjutnya untuk fungsi kemiliteran, saya mengambil contoh dari situs army.mil. Teman-teman mahasiswa juga bisa mencari contoh yang lain untuk fungsi kemiliteran ini. Untuk multimedia bidang bisnis, saya memilih kai.id. Teman-teman mahasiswa juga bisa mencari contoh yang lain. Untuk penyajian arsitektur, saya memilih Desin ya, yang tersaji di screenshot ini, capture ini. Teman-teman mahasiswa juga bisa mencoba browsing, mendapatkan contoh-contoh yang lain. Untuk olahraga, saya memilih tayangan multimedia dalam website viva.com. Teman-teman mahasiswa juga bisa mencari contoh yang lain yang sangat banyak di internet. Untuk multimedia bidang umum, berita, dan juga iklan, saya memilih situs detik.com, di mana selain ini berita-beritanya banyak, tersedia juga banyak iklan di website ini. Teman-teman juga bisa memilih contoh yang lain. Selanjutnya, setelah teman-teman memilih 3 dari 10 pilihan website yang sudah kemarin kita bahas, maka teman-teman kemudian bisa membaca pada pemikiran Warwick J. Thorne dengan judul Points to Consider when Evaluating Interactive Multimedia. Thorne mengemukakan adanya 6 konsep pemikiran ketika kita ingin mengemukakan pendapat terkait dengan sebuah tayangan multimedia. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisis, kemudian juga menuliskan dalam konsep secara mandiri begitu ya,
terkait dengan apa yang sudah Anda lakukan, Anda coba, itu dikaitkan dengan pemikiran dari Thorne. Nah, apabila kesulitan untuk mendapatkan terjemahan, maka ini juga ada contoh yang sudah diterjemahkan. Jadi yang pertama adalah kemudahan navigasi, kemudian yang kedua adalah kandungan kognisi, yang ketiga adalah presentasi informasi, yang keempat adalah integrasi media, yang kelima adalah artistik dan estetika, yang keenam adalah fungsi secara keseluruhan. Nah, nanti teman-teman bisa mendeskripsikan dari 3 pilihan tayangan multimedia itu, 3 saja ya. Kemudian masing-masing poin ini dijelaskan. Jadi Anda mencoba untuk mengunjungi atau mengeksplor, kemudian misalnya poin 1, kemudian navigasi. Itu teman-teman menjelaskan atau menceritakan ya seperti apa. Kemudian juga kandungan kognisi dijelaskan, dideskripsikan tuh ya. Sampai juga ke poin yang ke-6. Sehingga nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam terhadap 6 poin yang dikemukakan oleh Thorne ini. Nah, ini saya berikan rincian penugasannya. Yang pertama adalah mahasiswa memilih 3 dari 10 pemanfaatan multimedia. Ya, dapat dilihat dari materi yang sudah ada sebelumnya. Ya, 10 itu pas saja pada materi PowerPoint yang pertama kemarin. Yang kedua, usahakan mahasiswa mencari contoh yang lain dari yang sudah saya berikan di slide ini. Yang ketiga, mahasiswa melakukan pencobaan atau mencoba ya memanfaatkan pilihan dari yang sudah ditetapkan itu, 3 pilihan tadi itu dicoba, ya kan? Yang keempat, setelah mencoba, mahasiswa mengaitkan atau memberikan penjelasan secara deskriptif uraian dengan berbasis pada 6 konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Thorne. Yang keenam, pendapat uraian itu ditulis, ya bisa di Word atau di PowerPoint, lalu berikan contohnya misalnya di screenshot, ya di mana Anda menemukan sesuatu yang menarik di situ, ya dari pemanfaatan yang sudah Anda lakukan. Yang keenam, dipresentasikan minggu depan, ya pada kisaran tanggal 17 sampai 23 Mei 2020, dan ini dikumpulkan sebagai unsur dari perkuliahan kita pada tugas. Demikian, apakah sudah jelas? Bila belum jelas nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan atau melakukan ditanyakan lewat email. Saya berikan contoh penulisan atau penyusunan tugasnya. Yang pertama adalah judulnya apa dulu, misalnya olahraga, ya kan? Lalu sumbernya dari mana? Apakah itu sumber tertutup atau sumber dari website? Kemudian bisa di screenshot. Kemudian lakukan analisis. Jadi setelah itu Anda melakukan analisis, misalnya yang pertama kemudian navigasi. Kedua, ceritakan, deskripsikan atau narasikan. Setelah saya mencoba dari situs ini, lalu bla 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 seperti itu. Yang kedua, kandungan kognisi. Kedua, setelah saya membaca atau setelah saya memahami, maka bla 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 dan seterusnya sampai 6 unsur itu diselesaikan dalam setiap satu judul multimedia. Demikian teman-teman, semoga bisa memberikan tambahan wawasan dan juga sebagai sarana untuk semakin memperjelas tugas ini. Terima kasih. Demikian teman-teman mahasiswa PSI UKSW, perjumpaan kita pada materi tugas ini. Saya berharap kalian tetap semangat dan bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dilimpahi dengan berkat dan rahmat Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.